Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Sobat Cikalpedia, alhamdulillah malam hari ini kami kedatangan tamu kehormatan nih, Paku Desa Kertayasa, Kang Arif Amarudin. Kita akan berbincang, akan berdiskusi tentang persoalan yang sebetulnya sangat rumit, sangat krusial, tapi saya yakin hanya sedikit orang yang merasakan. Terakhir Cikalpedia beberapa momen memberitakan tumpukan sampah yang begitu menggunung, Kang. Baik di TPS, di desa-desa, maupun di TPSA, di Desa Ciniru. Nah, Kang Arif ini, Sobat Cikal, kenapa kita hadirkan, kita undang? Karena ada track record lah, ada pengalaman panjang saya kira dalam dunia tata kelola sampah. Yang itu tidak hanya diakui keberhasilannya di level desa, tapi terakhir juara nasional tahun 2025, Kang Arif. Betul. Selamat bergabung, Kang. Siap. Alhamdulillah sudah menyempatkan waktu untuk ngobrol-ngobrol santai nanti dengan tim Cikalpedia, dan mungkin masalah ini harus kita buka, Ya. kita sampaikan ke masyarakat, karena ya tadi saya bilang sampah ini sangat mengkhawatirkan. Bahayanya mungkin tidak hanya banjir atau penyakit. Betul. Saya membayangkan gitu suatu waktu kita akan tertimbun oleh apa yang kita hasilkan. Ya. Apalagi kemarin Lebaran itu hampir 250 ton ya sampah yang diangkut dari Kuningan ke tempat sampah akhir. Ya. Nah, kira-kira Kang Arif nanti boleh memperkenalkan dan kira-kira pandangan Pak Kuwu nih tentang sampah ini gimana? Oh ya. Semangat, Kang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Kang Pandi, Kang Ali. Malam hari ini satu kehormatan saya bisa diundang untuk diskusi bersama, obrolan-obrolan santai di Cikalpedia. Terkait sampah sebetulnya saya ingin bicara pengalaman saja di Desa Kertayasa. Jadi ini cerita panjang, Kang. Saya jadi kepala desa 2019, Pilkades 2019. Kemudian diawali dengan pemetaan masalah. Ini awal cerita. Pemetaan masalah, kami menampung masalah dari masyarakat. Dari semua masalah yang kemudian diinventarisir, itu banyak masyarakat dominan yang mengadukan masalah soal sampah. Nah, selebihnya banyak juga masalah soal ketidakpercayaan, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Tapi isu yang paling besar itu soal lingkungan, soal sampah. Dan memang faktanya waktu saya masuk ke desa itu, tumpukan sampah itu ada yang di pinggir jalan. Pokoknya masuk ke desa dulu bau, kira-kira begitu. Nah, kemudian kami juga melakukan potensi. Pemetaan potensi, apa yang dimiliki potensi di Desa Kertayasa. Ternyata di sana ada lembaga pendidikan yang cukup bagus, banyak juga kan, mulai TK sampai SMP, bahkan berdekatan dengan SMK. Ada pesantren, rata-rata pendidikan juga sudah cukup baik lah. SMP bahkan di atas itu. Kemudian tingkat kegotong royongan masyarakat juga tinggi. Nah, kemudian kami ramu lah. Kami jawab persoalan soal yang paling tinggi ratingnya soal sampah. Maka apa yang dilakukan? Kami menganalisa. Kami banyak mencari referensi baik dari buku maupun dari para praktisi yang concern di bidang sampah. Ya. Kami belum punya fasilitas waktu itu, betul-betul dari nol. Apa yang kami lakukan? Pertama, kami meminta komitmen kembali dengan masyarakat. Ini penting. Masyarakat yang memang kegotong royongannya tinggi, kemudian banyak yang mengadukan soal sampah, maka ketika kami menjawab, kami kembalikan ke masyarakat. Bagaimana kalau kita kelola bareng-bareng, kan gitu.
Setelah kami mendapatkan referensi di Ramu, terakhir kami banyak diskusi dengan praktisi namanya Koperasi Sampah dari Cirebon. Oh, ada di Ada, Cirebon. ada dari Hmm. Cirebon. Nah, itu kemudian kami susun, eee, landasan teorinya, metodologinya seperti apa nih mengolah sampah di dalam sekolah desa. Nah, kemudian, kami sampaikan, pertama yang dilakukan itu edukasi, Hmm. edukasi ke masyarakat, ini yang paling berat. Bayangkan kami harus merubah kebiasaan masyarakat yang tadinya membuang sampah sembarangan, yang tadinya membuang sampah ke sungai, ke Hmm. kebun, sekarang harus dirubah. Ada gerakan namanya gerakan pilah sampah dari hulu. Hmm. Itu diedukasi terus gitu. Karena kalau bicara sampah dari hulu ke hilir, hilirnya kan sebetulnya ada di TPA. Hmm. Maka hulunya ada di mana? Ini ada di sini Kak. Ini kan hulu. Ya, Ini hulunya. Jadi hulunya ada di pribadi kita. betul. Ada Paradigma di berarti ya. pribadi kita, Hmm. pribadi kita, dan di sini Iya, pusatnya, iya. mindset kita, Mindset. pola pikir kita. Nah, kami ajak masyarakat dirubah pola pikirnya, Hmm. bahwa sampah itu seperti kita buang hajat setiap hari. Maka yang bertanggung jawab adalah kita sendiri. Nah, maka tagline-nya sampahku tanggung jawabku, sampahmu tanggung jawabmu. Bukan juga menjadi kewajiban DLH dalam hal ini. Hmm. Hmm. Itu harus begitu, Hmm. bahwa setiap orang menghasilkan sampah rata-rata per hari 0,4 sampai 0,5 kilogram per Kilo. hari. Per Nah, orang itu ya, per orang, bukan per rumah. bukan, Hmm. per orang per hari. Hmm. Nah, rumusnya begitu, dikali jumlah penduduk. Kalau di Kuningan kali jumlah penduduk 1 juta sekian ya. 1 juta sekian. Maka sudah dipastikan ratusan ton sehari. Nah, ini kan masalah besar. Hmm. Di Kertayasa saja rata-rata per hari 1,4 ton Kak, Per hari ya. per hari. Itu kalau tidak dikelola menjadi masalah besar. Hmm. Nah, kemudian yang kedua ada unsur pemberdayaan. Hmm. Bagaimana dari sampah ini target kami menjadi dari masalah menjadi rupiah. Hmm. Nah, maka kami harus memberdayakan masyarakat. Jadi sampah itu bagaimana bisa menghasilkan? Kan ini susah. Kan? Yang selama ini pandangan kita soal sampah ya sampah saja tidak berarti apa. Enggak ada yang menarik kan dari sampah sebetulnya. Dan itu makanya Pak Guru punten. Kan program ini nggak populis ya. Nggak populis. Dan nggak di saya beranggapan kalau Puwu fokus ke sampah itu nanti hasil 7 tahun. Ya. 7 8 tahun tahun. tuh 8 tahun tuh kalau paradigma masyarakat kita kan kalau keberhasilan pemimpin itu kan pembangunan antara Ya. jalan bagus. Ya. Kalau ngurusin sampah kan dianggapnya apa sih nggak ada hasil yang maksimal. Itu kan resiko untuk Pak Puwu. Betul. Nah, justru saya melihat potensi yang luar biasa dari sampah itu. Kenapa saya concern di sampah? Ternyata saya bisa mengeksploitasi program sampah ini untuk menghasilkan PADS. Oke, iya. Jadi yang tadinya sumber masalah, bagaimana ini menjadi sumber berkah. Nah, tadi soal edukasi, kemudian pemberdayaan. Yang ketiga harus berujung ekonomi. Maka dibuatlah pemberdayaan budaya Magot. Ternyata dari Magot itu masyarakat bisa menghasilkan rata-rata per bulan 2 juta sampai 3 juta. Kemudian terintegrasilah ke peternakan, ke perikanan dari sampah organik itu menghasilkan banyak produk. Ternyata potensinya luar biasa. Nah, berangkatlah 2020 sampai sekarang akhirnya banyak yang studi tiru ke Kertayasa sampai akhirnya saya membuat konsep, membuat wisata sampah. Jadi nanti sementara saya cut off nih, tidak menerima kunjungan. Terakhir yang konfirmasi dari Tulang Bawang Lampung. Itu Pemkot di sana. Studi tiru ke Kertayasa. Cuma saya bilang kita belum siap. Sebetulnya kami sedang menyiapkan konsep sekolah sampah. Jadi yang datang ke kami bukan hanya untuk seremoni, melihat, setelah itu tidak jadi apa-apa. Kami siapkan satu konsep sekolah sampah minimal yang berkunjung ke kami untuk belajar sampah itu 5 hari sampai 7 hari. Kami siapkan homestay-nya, belajar tiap hari, sehingga betul-betul pasca sekolah dari Kertayasa bisa diaplikasikan di daerahnya masing-masing. Kami juga membuat konsep wisata sampah itu. Agak aneh juga terdengar nih. Belum terdengar nih. Cuma ini yang penasaran nih Pak Bu, tadi korelasinya kan sampah jadi rupiah.
korelasinya dengan PADES ya. Ya. Otomatis PADES Kertayasa ini meningkat dengan adanya menyulap sampah menjadi rupiah. Kira-kira dari PADES yang dipunya oleh Kertayasa ini dialirkan kembali ke bawah ini untuk infrastruktur atau apa? Oh ya, sebetulnya PADES itu side effect aja kan. Ini sedang ditargetkan untuk meningkatkan PADES. Sampai sekarang ini kami belum bisa memastikan meningkat nih dari PADES. Tapi paling tidak embrionya. Target kami sebetulnya sampah bisa terkelola saja di desa tanpa menyumbang devisa sampah ke Ciniru, itu sudah bagus. Jadi sejujurnya kami belum bisa mendapatkan PADES. Baru bisa menghidupi pekerja. Itu 1 bulan kami berikan honor 1.250.000. Dan kami juga memberdayakan RT sebagai koordinator lingkungan. Nah, jadi sebetulnya tanggung jawab setiap individu, kemudian setiap RT itu ada koordinator lingkungan, ada petugas inti. Jadi petugas inti setiap hari ngambil, dikasih jadwal, ditungguin sama koordinator lingkungan di tempat titik penyimpanan sampah, bukan pembuangan. Dan kami tidak sediakan fasilitas tong sampah atau gantungan sampah. Itu hanya rentan waktu setelah subuh sampai jam 8 maksimal. Jadi ada tumpukan sampah di Kertayasa itu hanya sampai jam segitu. Selebihnya diangkut. Dan memilah sampah dari rumah itu betul-betul dikawal. Ketika masyarakat membawa sampah setiap pagi menyimpan sampah, masih bercampur, tugas RT itu sebagai quality control. Ketika terlihat masih bercampur, dikembalikan. Pilah dulu. Nah, di awal-awal kami memberlakukan setiap hari itu hanya angkut sampah organik. Jadi sampah anorganiknya diangkut seminggu sekali. Oleh BLH berarti. Diangkut oleh siapa? Oleh petugas sampah di kita. Petugas sampah di kita. Kami punya 4 orang tim inti. Ada kendaraan roda 3, kemudian ada mesin yang sekarang 2023 mendapatkan bantuan dari Kementerian PUPR. Nah, ini kami olah. Ya artinya kan ketika kehadiran Pak Kuwu di Kertayasa ini tidak langsung kan infrastruktur TPS 3R ini ada gitu kan. Ada proses yang harus dilalui. Betul. Artinya kemampuan TPS 3R yang saya pahami itu satu TPS 3R itu hanya mampu untuk menampung 400 sampah, 400 kakak warga yang membuang sampah. Itu apakah benar informasi seperti itu? Dengan kondisi TPS 3R hibah dari pemerintah. Sedangkan satu desa itu jumlah kakaknya pasti lebih dari 400. Nah itu lebihnya mau dikemanain gitu kan, kemampuan penampungannya itu. Ya, makanya sebetulnya ini kan perlu landasan teori yang jelas sebelum kita merealisasikan program sampah ini kan. Ini harus disiasat. Contoh, di Kertayasa itu ada 14 RT. Kami bagi 2. Sehari itu hanya menangani 7 RT. Dan itu khusus sampah organik Jawa. Sehingga sampah organik yang sudah terpilah dari masyarakat dan masyarakat wajib memilah dari, tidak ada proses pemilahan. Masyarakat memilah, petugas mengolah, langsung masuk ke mesin penggilingan, dicacah, difermentasi di dalam toren komposter. Kemudian air lindihnya ditampung menjadi pupuk organik cair. Ampasnya itu digiling lagi, campur dengan dedak untuk jadikan pakan ternak, jadi pelet, dicampur dengan sekam, arang sekam, kotoran kambing, itu di blending, dijemur jadi kompos murni, terintegrasi ke pertanian. Nah, sampah anorganiknya diambil seminggu sekali, dan itu kami press kerjasama dengan PT Indosemen, dibeli sama PT Indosemen per kilonya Rp300 kalau nggak salah. Itu diambil untuk dijadikan RDF, bahan bakar untuk proses semen di sana. Nah, hari yang kedua itu di RT 8 sampai RT 14. Jadi siklusnya 2 hari sekali. Jadi kalau 1 hari kita menangani semua, memang tidak akan tertangani dengan kapasitas TPS 3R yang menurut kami kecil ya. Nah, ini dalam rangka mensiasati itu saja. Tapi yang paling penting sebetulnya gini, pengalaman kemarin Kertayasa diikut sertakan lomba
inovasi pengelolaan sampah tingkat nasional. Mhm. Ada hal yang menarik kan. Kami dimintalah sama DPM Provinsi. Nah, selama lomba itu ada 3 kontestan yang menjadi saingan berat. Pertama Badung, Bali. Yang kedua Desa Gemawang, Jawa Tengah. Yang ketiga Kertayasa. Apa keunggulan mereka? Di Gemawang, Jawa Tengah itu sudah terintegrasi ke teknologi. Iya. Bayangkan, pengolahan sampah sudah terintegrasi bahkan ke AI. Ini keren. Itu berbasis data kan. Data semua termasuk bank sampah. Jadi masyarakat itu misalkan membuang sampah itu sudah uang tuh, mereka mendapatkan. Kemudian contoh minyak jelantah gitu kan, itu kalau dibuang sembarangan mengikat, akan menjadi masalah besar. Itu bisa dimasukkan ke dalam satu bejana besar dan itu ada teknologi di sana. Jadi begitu masuk minyak jelantah itu dikonversi dengan harga dan langsung masuk ke rekening. Oh gitu. Iya, dihargakan Rp800. Nah itu menarik di Gemawang. Kemudian di Bali itu memang kalau di sana tidak ada proses pemilahan gitu ya. Mereka mengandalkan mesin. Mesinnya itu hampir 4 miliar harganya. Karena di sana kan area wisata. Nah, kami di Kertayasa hanya mengumpulkan merubah perilaku masyarakat. Jadi yang kami andalkan, mesin itu sesungguhnya ada di pribadi kita masing-masing. Saya menyampaikan bahwa mesin yang ada di kami betul terbatas dan kami hanya menganggap itu penunjang saja. Mesin yang sesungguhnya adalah merubah perilaku setiap diri kita harus melihat sampah ini sebagai potensi. Bayangkan saya harus merubah mindset masyarakat. Bagaimana caranya masyarakat ketika melihat sampah jadi rebutan. Dan saya pernah berhasil kan. Itu sampah organik. Udahlah kalau sampah rongsok anak ke sekolah juga ngerti kalau itu beruang kan. Ya, betul. Ya kan, bernilai uang. Nah, yang susah ini yang membuat bau sampah itu kan sampah organik. Bagaimana sampah organik ini kemudian menjadi rebutan. Nah, waktu itu saya belajar dari YouTube cara mengolah sampah organik melalui budidaya maggot. Saya belajar mengaplikasikan ke salah satu tim pengolah sampah, kemudian berhasil. Di masyarakat itu biasalah saling beja-beja kan. Waktu itu masuk COVID, udah pada ngikutin budidaya maggot di rumahnya masing-masing. Dan mereka bisa menghasilkan 2-3 juta. Akhirnya yang terjadi apa? Sempat terjadi kelangkaan sampah organik. Dan setiap ada yang hajatan, itu sampahnya udah di-booking kan. Nah, jadi ada yang hajatan itu, Pak sampahnya nanti saya ambil. Satu waktu ada yang berantem kan. Oh gitu. Di tempat hajat. Rebutan apa? Ternyata rebutan sampah. Yang satu udah booking, yang satu juga mau booking gitu. Berantem. Ya, saya hanya bisa ketawa, ternyata ada fenomena orang rebutan sampah. Nah ini artinya kan, ternyata kita bisa merubah mindset masyarakat yang tadinya melihat sampah masalah menurut mereka kalau sudah jadi uang, akhirnya berubah di pikiran mereka uang bisa menghidup keluarga. Itu berapa lama Kang itu proses sampai ya terbiasa ekosistemnya bisa hidup sekarang? Yang pasti kami menjalankan sampah itu ya, pengelolaan sampah sejak tahun 2020 sampai sekarang, dan itu juga belum tuntas kan. Terus terang kami juga hampir frustasi. Pasti. Frustasi kan. Kenapa? Yang paling susah itu edukasi ke masyarakat. Kami pasang 38 titik CCTV satu desa. Salah satunya sebagai bukan hanya untuk tindakan preventif kriminal ya, tapi juga kami fungsikan untuk mengawasi masyarakat. Jadi memang sanksinya tegas kalau bicara punishment driven. Kami pasang spanduk, isinya bukan narasi yang provokatif lah yang biasa kita lihat. Dengan bahasa-bahasa yang kalau dibaca tuh wah kurang kehel macam gitu kan. Buang sampah ke sini Isman gitu. Gitu. Miskin 7 turunan gitu. Kurang turunan ke-8 gitu kan. Nah, narasi-narasi yang mengedukasi juga mengandung rekreasi. Contoh, dilarang membuang sampah di sini, kemarin ada yang kesurupan. Nah, di bawahnya ada sanksi. Pertama, tidak akan mendapatkan pelayanan dari desa.
Yang kedua, dicabut bantuan sosial. Oke. Yang ketiga, denda maksimal 2 juta. Itu hasil konsensus dengan masyarakat. Itu poin 1, poin 2 aja udah bikin ketar-ketir itu. Tapi efektif ya Kang ya? Alhamdulillah Kang. Dan sejauh ini sih kami hanya teguran lisan saja. Tapi paling tidak SOOP kita sampai ke masyarakat bahwa kami dari pemerintah desa serius menjawab persoalan yang dulu diadukan. Tapi masih ada nggak sebagian warga yang tidak mendukung program ini? Oh ada, Masih. Ada aja Kang. Nggak mungkin 100%. Terus gimana? Itu kami terus edukasi. Berarti Kami tetap terus ya? edukasi. Ya tetap. Bahkan kami edukasi ke lembaga-lembaga pendidikan, ke sekolah. Anak-anak usia dini juga harus sejak dini diajarkan soal sampah gitu, kepedulian. Terus juga ke majelis taklim. Dan kami nggak bosan, termasuk kami buat WA group, setiap kepala keluarga dimasukkan ke grup sampah. Itu kami isi edukasi terus, mengingatkan. Jadi merubah budaya yang dulu membuang sampah membuang sampah sembarangan, dirubah budayanya menjadi pilah sampah dari rumah. Agar menjadi kebiasaan itu, maka edukasinya berbagai sumber. Butuh waktu berapa lama untuk edukasi itu aja? Kami di awal melakukan edukasi itu 6 bulan. 6 bulan? Fokus di edukasi aja. Sebelum program itu jalan. Edukasi terus. Setiap RT pengajian sampah. Saya setiap event pengajian atau momentum masyarakat, sambutan saya nggak jauh dari sampah. Bukan saya sedang membranding diri sebagai kubu sampah, nggak juga. Nah, artinya bahwa semangat untuk menyelesaikan soal sampah ini memang harus kolektif. Nah, itu pun yang terjadi di Kuningan. Kalau mau selesai sebetulnya, jangan dipahami bahwa ini menjadi kewajiban pemerintah daerah. Harus disadari bahwa ini menjadi kewajiban kita bersama. Bentar, sebelum kewajiban pemerintah daerah ataupun kesadaran bersama, dari pemerintah daerah sendiri respon terhadap Desa Kertayasa sampai saat ini seperti apa? Alhamdulillah responnya baik. Barangkali minta saran pandang, Iya. terus barangkali ide gagasannya Pemda dengan kondisi saat ini sampah, terutama sampah perkotaan ya, kalau kita lihat pelayanan sampah DLH itu kemarin 240 ton itu hanya sampah perkotaan saya bilang. Belum sampah desa-desa yang lain gitu. Apalagi sekarang sudah Desa Kertayasa dibilang mandiri dah. Pemda sendiri seperti apa nih merespon Kertayasa ini? Ya, waktu itu 2025 saya sempat diskusi lah sama Pak Bupati. Bupati soal isu lingkungan ini. Kemarin sampai jam 12 malam. Nah, kemudian Pak Bupati memfasilitasi mengundang para kepala dinas untuk hadir di Setda waktu itu, dan saya diundang sebagai narasumber. Saya menyampaikan gagasan soal tata kelola sampah berbasis desa. Artinya bahwa 70% ini sebetulnya devisa sampah bersumber dari masyarakat desa, 361 desa. Saya juga menyampaikan bahwa ini harus ada semacam gerakan bersama dari pemerintah daerah. Jangan sampai juga desa seolah-olah menjadi objek saja. Tapi pelaku yang sesungguhnya berangkat harus dari pemerintah daerah. Membentuk semacam tim dari mulai pemerintah daerah, kecamatan, desa. Dan contoh saja di Sumedang nih, baru tadi saya sedang dibangun tempat pengolahan sampah itu di belakang Pemda. Ini kan menjadi contoh. Nah, contoh kecil. Pemda berharap memberi contoh. Ada semacam gerakan kecil lah dari pemerintah daerah, kemudian ke dinas, kecamatan, desa. Sehingga desa tidak merasa sendiri. Nah, saya juga waktu itu membuat buku. Saya menulis buku judulnya Menuju Desa Nol Sampah. Nah, setelah pertemuan saya menyampaikan gagasan di hadapan para kepala dinas, kemudian kami mengadakan sekolah sampah. Itu ada 172 desa yang hadir. Kami mengadakan sekolah sampah di salah satu hotel di Kuningan, kebetulan bersama komunitas Rumah Sadulur Kuningan. Dan itu responnya luar biasa. Nah, dari itu kemudian tindak lanjutnya kami membentuk komunitas namanya
komunitas PP-Link, Pelestari Peduli Lingkungan. Nah, saya roadshow tuh ke tiap desa, membentuk tim Pelestari Peduli Lingkungan, PP-Link. PP-Link itu. Oh, Jadi kira PP-Link pengantin peduli itu lingkungan itu. sama namanya. Iya, iya. Nah, artinya sebetulnya kewajiban itu bukan kewajiban saya, cuma atas dasar kepedulian. Saya kok banyak dikunjungi orang luar kota ya, Iya, desa, masuk Pemkot Bandung, Pemkot Bekasi sempat. Tapi saya menarik itu Pak Kuhu. Kalau Pemda bisa memberikan contoh, ya kenapa nggak dimulai dari sekarang ya? Betul. Lahan IKN ini, kita bilang IKN ya, di Gedung Putih, di Setda, di IKIC itu, kan masih luas tuh belakang. Kenapa nggak di konsep seperti yang tadi? Betul. Dan harusnya sebetulnya emang tempat pembuangan sampah sementara itu jangan di belakang dan jangan deket makam, harusnya di depan alun-alun biar setiap hari bersih. Betul. Kalau di belakang kan tinggal menumpuk kayak gitu, komunitas sampah kadang diangkut. Makanya ketika di mana tadi kan di Pemda mana? Sumedang deket gedung Pemda kan terkontrol lah Pak. Ya, karena kita berkacanya Pemda Sumedang mungkin hanya kantor Setda. Di sini ada berapa SKPD juga, berarti otomatis sampahnya juga banyak gitu kan. Iya. Bayang lah. Betul. Karyawannya lebih besar. Betul. Dan yang menurut saya harus menjadi bahan perhatian itu sejauh mana keseriusan pemerintah. Nah, ada seriusnya nggak sih menurut Pak Kuhu Pemda Kuningan itu? Menurut saya serius. Seriusnya dalam hal apa? Nah, berawal dari ini kan instruksi dari pusat nih sebetulnya ya. Prabowo sudah membentuk tim. Kalau nggak salah ketuanya AHY mengolah untuk soal isu sampah. Kemudian Pak Gubernur juga gembar-gembor soal isu lingkungan ya. Walaupun tahun ini sebetulnya prioritasnya ke infrastruktur jalan. Tapi 2026 Gubernur sangat konsen di pengolahan sampah berbasis desa. Nah ini kan sebetulnya sistemik, otomatis pemerintah daerah harus serius menangani sampah. Nah yang menjadi pertanyaan saya, bukti keseriusan itu apakah sudah dibuktikan dengan keberpihakan anggaran? Nah ini kan saya melihat kalau nggak salah provinsi saja baru menganggarkan 0,4% dari total APBD. Ya, harusnya berapa persen? Ya harus dilihat berbasis kebutuhan. Kalau sarana pengolahan sampah di tiap daerah dan sampai ke tiap desa dijadikan fasilitas umum, seperti halnya pendidikan dan kesehatan, mestinya seperti pendidikan minimal 20%. Contoh saja, ini contoh pendidikan ya. Ada dasarnya, harus berapa persen? BLT di desa minimal 20%. Maksud saya begitu. Nah ini kan harus dilihat juga kebutuhan kalau dijadikan fasilitas umum. Di setiap kecamatan ada TPST, di desa ada TPS 3R. Saya kira itu dibuktikan dengan keseriusan anggaran. Berapa persen sih sebetulnya? Nah, pemerintah daerah harus mestinya lebih paham soal ini. Maka sebetulnya tidak perlu ada Ciniru kan? Ya. Karena bebannya dibagi. Kalau ada TPST, kemudian ada TPS 3R di desa. Berarti sebenarnya kondisi sekarang ini Kuningan ini sebenarnya darurat nggak? Darurat. Darurat sekali. Sudah sangat kredit ya. TPS Ciniru kan katanya 1 tahun 2 tahun lagi maksimal bisa nampung kan gitu. Jadi kan menjelang 1 tahun 2 tahun kan nggak lama. Ya berarti kan langkah strategis dan real itu memang harus segera. Dan lagi-lagi memang tadi hubungannya Sinta. Ini kan program ini nggak populis kan ya. Betul. Kalau Pak Bupati misalnya atau ini fokus ke sampah, saya kira nyalon lagi tahun depan nggak repot gitu. Makanya kan ya wajar ketika kebijakan anggaran juga kan nggak. Apalagi misalkan hari ini kan kondisi keuangan kan sangat repot. Betul. Nah ini kan mesti ada transformasi mindset soal sampah, transformasi SDM. Di desa di Kuningan itu hampir ada 50 TPS 3R yang terpetakan di desa. Dan yang saya tahu mayoritas itu nggak jalan. Kenapa? Masalahnya. Jadi infrastruktur diberikan tapi tidak diiringi metodologi. Ini cara ngolahnya gimana sih? Ekosistemnya nggak kebangun kan ya? Nggak kebangun. Jadi SDM-nya belum siap kan? Termasuk ini kan Kertayasa. Kalau Akang misalkan
1 periode, besok ganti lagi kubu baru, itu dijamin jalan nggak? Saya nggak tahu kan. Yang sudah dibangun 5, 6 tahun ke belakang gitu. Harusnya berjalan kalau sistemnya betul sudah Harusnya ya? harusnya berjalan. Karena saya sebetulnya membuat sistem kan. Nah itu, betul. Kalau Sistem. budayanya, sistemnya terus dipertahankan, saya kira kepala desa kan sebetulnya hanya ranah kebijakan saya dan pengawasan. Tapi saya setuju tadi, polanya pola mindset ya. Artinya mindset Kertayasa ini harus jadi pilot project juga untuk mindset dari Pemda. Pemda sendiri bisa melakukan intervensi untuk kepala desa di Kuningan. Nah, sehingga ketika desa yang sudah terfasilitasi oleh dapat bangunan fisik TPS 3R bisa melakukan hal yang sama. Saat ini yang terjadi kan bangunan udah ada, kebingungan untuk mengelolanya. Kita nggak ada anggaran dan lain sebagainya. Nah, yang pada akhirnya terbengkalai. Betul. Nah, contoh kemarin Sindang Agung ya, Sindang Sari, maaf. Sari. Sindang Sari itu kan bangunan TPS 3R bukan itu? Atau TPS sementara itu? Sementara. TPS sementara. Tapi kan udah sampai keluar. Perlut ya. Kan dari zaman Bupati terdahulu Bu Uce itu kan masalah Sindang Sari itu yang jalan pintas itu dari dulu sampai sekarang terjadi gitu. Baru Bu Uce itu udah rame. Dan sampai sekarang belum ada titik terang harus seperti apa diselesaikan. Ya, kalau memang bisa ditransfer ilmunya ke Pemda, ini lebih baik. Bupati harus berani melakukan intervensi kepada kepala desa. Jangan sampai hanya sebatas, oh ya nanti saya akan sampaikan, saya minta, gitu. Tanpa ada penekanan gitu. Betul. Karena sebetulnya di nomenklatur di kode rekening desa itu bisa dianggarkan kan pendampingan anggaran pengelolaan sampah. Dan saya melakukan itu. Mencapai berapa itu? Relatif tiap tahun kebutuhan misalkan pengadaan mesin karena yang difasilitasi waktu dari kementerian sudah rusak. Kemudian kami menganggarkan pembelian mesin, itu bisa. Nah, artinya kan desa punya anggaran. Kami berharap pemerintah daerah melalui kebijakan, baik itu Perbuk atau Perda diperbaharui ya, sifatnya instruksi melalui kecamatan, dinas, dan desa melakukan gerakan yang sama. Tata kelola sampahnya harus dibagi. Ada di kecamatan, tanggung jawab kecamatan, ada di desa. Jadi tidak terkesan hanya tersentralistik di Ciniru. Nah, kalau berbasis regulasi, saya kira itu menjadi senjata yang ampuh. Karena kalau desa kan sama pemerintah kan, basisnya regulasi acuannya. Ada nggak regulasinya kan gitu. Ketika hanya itu sifatnya himbauan saja, ya himbauan, hanya sekedar himbauan. Dan ini infonya kan untuk menyiasati 2 tahun Ciniru penuh tuh Kak. Pemerintah kan ada TPS terpadu di beberapa dapil katanya. Jadi kan kalau polanya masih sama seperti yang hari ini terjadi, berarti itu bukan solusi juga kan ya? Itu kan sebetulnya rencana. Tahun ini katanya ada rencana 5 titik TPST. Anggarannya berapa? 5-10 M kalau nggak salah. Nah, TPST ini kan asumsinya bisa menangani minimal 1 kecamatan. Nah, kalau ada 5 saja, berarti sudah meminimalisir berapa ton tuh. Nah, sementara di Ciniru sendiri ada rencana mendapat bantuan dari Kemendagri. Nah, saya belum tahu tata kelolanya seperti apa nanti. Tapi menurut saya yang perlu disiapkan dari sekarang adalah metode pengolahannya mau seperti apa. Dari 100 dari populasi sampah itu 70% sampah organik. 30% sampah anorganik. Anorganik itu terdiri dari sampah residu, B3, rongsok. Nah, ini sebetulnya kalau ada proses pemilahan sampah dari rumah akan sangat mudah. Sebagus apapun mesin kalau sampahnya bercampur, nggak tahan. Karena menurut saya yang harus diselamatkan itu sampah organik. Sampah organiknya bisa untuk kompos, bisa untuk organik cair. Nah, residunya ini yang bisa sebetulnya dibakar dengan alat yang sudah teruji uji emisi,
sehingga tidak melakukan pencemaran lingkungan. Abunya kami pernah uji coba itu dijadikan paving block. Jadi senyawa dengan semen campuran. Jadi campuran semennya hanya sedikit, 20%. Dilakukan itu? Dilakukan, kami pernah uji coba. Uji coba. Iya. Hasilnya gimana? Bagus. Tapi nggak dilanjut? Nah, kami keterbatasan peralatan. Oh. Nah ini yang membuat saya frustasi karena sampah residu itu di kertas sekarang numpuk. Karena mesin di Indosemennya itu rusak. Oh. Jadi yang biasa ngangkut residu, wah sekarang terhambat. Nah tapi ada kabar baik, kami mendapat bantuan dari Kemendes tahun ini mudah-mudahan. Kami mau beli mesin insinerator, mesin bakar ya. Tapi aman lah, tidak rusak. Betul. Tidak ada polusi lah. Tidak ada polusi. Bantuan itu karena juara 2 juga kemarin. Ya, betul. Itu mah hadiah atau bantuan? Hadiah. Oh, hadiah. Terus tadi ada info bahwa TPS Cineru dapat bantuan dari Kemendagri. Oh, Kemendagri? Kemarin kan Pak Bupati menyampaikan itu. Oh, bukan kunjungan itu kan bersama orang Kemendagri. Bukannya ada Kementerian LH sendiri gitu. Nah, sebetulnya kalau LH itu lebih kepada memberikan rekomendasi. Oh. Nah, berarti anggaran sekarang ini tersentralnya di Kemendagri berarti ya. Nah, tadi kan bisa G2G-nya ya. Iya. Pemerintah daerah. G2G-nya ya. Oke. Cuma nanti pelaksanaan biasanya Kementerian PU. Paham. Itu kira-kira. Kayak kami juga dulu begitu. LH membuat rekomendasi, kami ajukan ke Dinas PU. Berupa apa itu bantuannya, infonya? Itu aset TPS 3R itu bangunan, kemudian mesin, kemudian kendaraan. Bukannya kantor. Oh gitu. Dibangun lagi di situ. Iya. Jadi bangunan di atas sampah atau gimana? Oh enggak. Itu lahan kosong. Oh, ada lahan kosong lagi. Ada lahan kosong yang kami siapkan. Jadi setelah ada TPS 3R kami baru melakukan gerakan massal, artinya sampai penutupan tempat sampah dengan spanduk, dilarang lagi membuang sampah. Kalau awal-awal kami hanya mengentaskan soal sampah organik saja, minimal nggak bau. Siap. Begitu kira-kira. Oh berarti perda mah udah ini ya, cuman perlu diperbarui kan? Apa tuh? Untuk Perda. Perda itu kalau nggak salah terakhir 2006 ya terbit itu, kalau nggak salah ya. Idealnya berapa tahun sekali harus diperbarui? Mestinya memang penyesuaiannya. Perda itu mesti dikaji ulang, menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Jangan-jangan sudah tidak relevan. Betul. Nah, saya memberikan masukan ke Kadis ya. Ini memang harus ada kesepahaman bersama soal metodologi cara pengelolaan sampah itu. Saya bicara desa saja ya. Mesti ada satu SOP yang sama, yang ini menjadi ketetapan pemerintah daerah. Artinya desa pada saat mendapatkan bantuan berupa bangunan, mesin, dan kendaraan, sudah ada buku panduannya. Nah, modulnya ya. Modulnya. Dan ini kan harus disepakati bersama. Iya. Jadi jangan sampai kejadian seperti yang sebelum-sebelumnya. Bantuan datang, 10 hari dibuka jadi tempat pembuangan akhir. Habis itu ditutup. Kan jadi masalah lagi kan. Untuk Tirtayasa kan itu modul dan sebagainya udah gimana? Udah, kan saya sempat buat buku. Menuju Desa Nol Sampah. Nah ini saya belum publish banyak sebetulnya karena sedang tahap pembaharuan. Tapi yang pasti kalau kami di desa sejak awal punya SOP. Punya SOP kan? Ya. Masyarakat harus bagaimana, tim pengelola harus bagaimana, tim administrasi, kemudian RT, kepala dusun, semua berperan. Ya. Jadi kalau misal gitu ya, jadi dipakai untuk semua wilayah di Kuningan sangat relevan berarti kan, cocok lah gitu kan. Ya, sebetulnya kami sangat aware, membuka diri, sangat berterima kasih kalau ini bisa dimanfaatkan. Jangan sampai nanti saya membantu kabupaten lain misalkan, sementara nanti Kuningan setelah ditiru nih, contoh Ciamis dulu kan ada cerita,
anggota dewan kita saya ditiru ke Ciamis. Kata orang Ciamis, kan saya belajar dari Kuningan ngelola sampah. Aduh malu itu. Yang tadi tirunya orang Kuningan. Jangan sampai begitu. Iya, iya, iya. Kuningan harus menjadi percontohan. Betul, harus. Seperti halnya Ciamis yang sekarang kabupaten terbaik kelola sampah. Oh gitu ya? Iya. Setelah saya ditiru ke Kertayasa itu. Bukan kan. Oh. Bukan ke Kertayasa saya ditirunya. Bukan. Ada salah satu desa di Kuningan, Desa Manis kalau nggak salah. Dulu sebelum Kertayasa Desa Manis. Itu. Iya. Tapi sekarang nggak jalan, Manis. Sepertinya nggak jalan. Manis gitu. Meski itu Pak Manis. Penting ganti kubu kayaknya Kak. Iya, berarti. Jadi. Permasalahannya di situ. Soalnya itu. Jadi. Soalnya ya kesadaran masyarakat kan lemah lah untuk hal-hal seperti ini kan. Apalagi kan dinamika hari ini kan ya masalah sampah kan terpinggirkan. Orientasinya kan yang lain kan. Padahal tadi kalau disampaikan Pak Kuwu itu orientasinya jelas sampah jadi rupiah, sampah jadi rupiah. Nah ini tinggal kemauannya aja nih. Betul. Dari masyarakat bisa nggak memilah sampah, nanti sistem yang sudah dibangun oleh pihak desa maupun pengelola sampah. Ketika masyarakat datang bawa sampah langsung tuker jadi uang atau langsung masuk ke rekening gitu kan ya. Kalau itu udah jalan kayaknya asik deh. Ya. Gitu kan. Sebetulnya perusahaan-perusahaan itu banyak yang bisa dikerjasamakan. Contoh yang tadi saya sampaikan minyak jelantah itu, saya sempat kontak. Ini untuk apa sih minyak jelantah itu sampai masyarakat buang minyak jelantah ke mesin, kemudian muncul angka harga dikonversi berapa liter masuk ke rekening langsung. Itu ternyata untuk bahan bakar aftur. Iya, itu mereka perusahaan besar dan serius. Nah, saya sempat kontak, bisa nggak dikerjasamakan dengan desa Kuningan. Sementara ini dari concern di Cirebon. Di Bandung sudah banyak alatnya. Nah, itu salah satu contoh. Kemudian Indosemen membutuhkan banyak sampah residu. Syaratnya itu sudah terpilah dengan sampah organik, tidak ada kandungan logam di dalam. Kadar airnya maksimal 20%. Oh, tidak ada logam ya? Tidak ada logam. Maka itu harus dari rumah pemilahan. Kalau misalkan tidak ada proses pemilahan dari rumah, nggak bisa. Mungkin kan nanti ya kalaupun ya tidak semuanya sempurna ya, masyarakat mungkin ada yang kelewat tetap ketika nyampe ke TPS 3R itu dipilah lagi kan? Ada sortir, tapi lebih mudah. Dibanding tidak ada proses pemilahan. Kerjanya cepat berarti yang Kertayasa itu ya. Betul. Kalau sudah sistematis gitu enak berarti. Dan ini kan kalau kita lihat ya bos-bos pengepul sampah kan kaya raya kan ya. Betul. Dan benar. Dan saya pernah ikut pemulung sampah itu emang dibuat stigmanya sebagai orang-orang yang ya pinggiran yang memang jorok dan kotor gitu, pekerjaan yang nggak layak. Padahal itu bagian dari ya biar memang nggak muncul lagi pengelola sampah yang profesional sehingga ya tetap menguasai ekosistem sampah itu tetap ke mereka para pengumpul yang profesional. Betul. Sehingga ya sampai hari ini paradigma kita kan tentang sampah tuh ya mereka yang nggak punya kerjaan, yang terpaksa orang-orang tua kan. Ya kayak petani lah mungkin kan enggak. Betul. Memang diciptakan untuk seperti ini. Makanya memang perlawanan butuh kekuatan bersama. Betul. Nah, saya melihat gini. Kalau kita melihat sampah ini mindset kita tidak berubah, maka sampai kapanpun tidak akan terselesaikan. Nah, terlepas bahwa ini menjadi potensi besar untuk menjadi mendulang PAD atau PADes ya, menurut saya menjadi satu keharusan bahwa setiap kita harus bertanggung jawab atas sampahnya itu sendiri. Paling tidak itulah bukti keseriusan edukasi. Tidak ada lagi orang yang membuang puntung rokok sambil nyetir misalnya, seperti halnya di Jepang ya. Di Indonesia ini kan ada satu desa di Bali yang menjadi desa terbaik sedunia, terbersih. Itu desa Panglipuran. Dan itu menjadi destinasi kan. Tidak ada sehelai sampah saja di sana. Itu desa terbersih didaulat sebagai desa terbersih sedunia. Sedunia. Oleh siapa yang daulatnya itu? Itu oleh apa itu? NGO-nya. Ada NGO-nya ya. Dan saya pernah ke sana.
Nah, di sana itu ada punishment yang menarik. Jadi ketika ada salah satu warganya yang melanggar, maka kena sanksi sosial. Disiapkan satu rumah yang berdekatan dengan TPS. Dia harus tinggal di situ selama 1 minggu. 1 minggu. Diasingkan. Keren ya. Unik. Unik di sana. Tapi memang yang berlaku hukum adat di sana. Iya, betul. Hukum adat. Jadi kayak pohon bambu juga kalau kata ketua adat jangan ditebang, udah nggak ada yang berani. Tapi hukum pemerintahnya mentah di sana gitu. Nah, itu satu kelebihan di desa adat, di desa Panglipuran Pari. Nah, Kuningan paling tidak kalau edukasinya berjalan, mindset masyarakat, semua bergerak, lembaga pendidikan, kemudian para kiai, para ustadz juga diajak membangun sinergi soal kita kan punya basis massa tuh keumatan. Sampaikan bahwa kebersihan sebagian dari iman itu berarti sebagian lagi itu ya ibadah ubudiyah. Sebagiannya lagi 50% itu soal kebersihan kan gitu. Kalau keimanannya 100%. Nah, kemudian pemerintahnya insya Allah menurut saya kalau ini menjadi gerakan bersih. Jadi tidak hanya sekedar seremoni gitu kan. Betul. Seremoni kemudian hanya himbauan-himbauan. Tapi kolaborasi ya. Kata kunci utamanya kolaborasi. Dari Dinas LH mungkin sudah gayung bersambut. Ya. Tapi dinas lain untuk menciptakan ekosistem edukasi tadi belum kan. Betul. Nah, ini dimungkinkan tidak, contoh kita punya kan dinas pendidikan gayung bersambut untuk memberikan muatan lokal gitu kan. Kemarin aja Gunung Ciremai bisa untuk muatan lokal. Kenapa sampah yang Kuningan sekarang darurat untuk sampah ini kenapa tidak dijadikan muatan lokal? Ya. Ini mungkin nggak seperti itu? Sangat mungkin. Ini sebetulnya sempat menjadi perbincangan ya dinas pendidikan. Sudah berarti ya? Sudah ada gagasan itu. Tinggal ini dibangun saja persepsi, harus dibuat kurikulumnya. Kayak kemarin Ramadan kan waktu kemarin pesantren kilat, pesantren Ramadan sekolah, kan ada pesantren ekologi itu. Itu sebetulnya bagian dari edukasi soal sampah salah satunya. Nah, sekarang kalau mau Dinas Lingkungan Hidup membangun kolaborasi dengan lintas dinas, yang paling penting itu Dinas Pendidikan. Paling penting ya. Paling penting Dinas Pendidikan. Yang kedua Kemenag. Kementerian Agama. Karena punya basis massa. Iya. Cuma harus membuat satu metode yang sama. Betul. Kurikulumnya kalau Dinas Pendidikan bagaimana nih? Kemudian Dinas LH juga harus bertanggung jawab terhadap sebagai leading sektor kan, di kedinasan, pemerintah daerah, kecamatan sampai desa. Saya kira tidak ada yang tidak mungkin kalau semuanya berbasis regulasi, instruksi, pasti jelas. Jadi tetap top down ya. Top down. Jadi tetap gimana bupatinya berarti? Ya. Jadi harapannya gimana untuk Pak Bupati berarti? Harapannya Pak Bupati, saya kira Pak Bupati sudah menangkap isu soal lingkungan ini sudah cukup lama ya. Beliau sangat konsen saya kira terhadap lingkungan. Tinggal ini kita dukung saja. Tentu kami berharap referensi-referensi yang selama ini sudah ditangkap Pak Bupati bisa menjadi pemahaman yang utuh sehingga Dinas Lingkungan Hidup melalui Pak Kadis itu bisa pertama membuat satu konsep yang pasti. Dan ini kan harus didiskusikan, harus dikaji dulu Pak. Masyarakat kita dengan berbagai kearifan lokal yang berbeda, ini juga harus dipahami. Kemudian bagaimana status warga perkotaan, ini juga harus dibedakan dengan pedesaan kan ya, relevansinya harus jelas. Nah, kalau itu sudah terbangun dengan misalkan akademisi, birokrat, kemudian tokoh agama, saya kira kalau ini menjadi satu kesatuan konsep, baru kita launching. Gitu kan. Tapi kalau Pak Bupati bisa menyelesaikan agenda ini, banjir tidak akan terjadi. Jalan rusak mungkin akan minim ya. Ketika sampah keluar dari selokan. Nah, itu kan juga salah satu penyebab juga ya kerusakan jalan. Terus banjir bandang akhir-akhir ini kan ya kalau kita lihat kan luapan sungai juga sudah
mulai luar biasa ya. Betul. Entah itu apa karena memang terjadinya pendangkalan gitu, atau memang banyaknya tumpukan sampah Betul. gitu kan. Jadi setidaknya ini ya benar-benar eh, urusan sampah itu bukan masalah kecil, tapi sebenarnya masalah besar gitu. Masalah besar kan. Apalagi kan orientasi ke depan, misal Kuningan jadi tujuan wisata kan ya. Betul. Nah itu kan ketika bersih, bebas sampah kan jadi cerita tersendiri mungkin untuk wisatawan gitu, nyaman lah gitu. Saya kemarin Lebaran itu kan banyak yang mudik kan. Itu saya himbau bagi para pemudik itu aturannya seperti apa. Soal pilah sampah dari rumah, tidak boleh membuang benda apapun sepanjang area Desa Kertayasa. Kemudian membuang sampah pada tempat. Itu kami membuat spanduk dan kami pasang di tempat-tempat strategis. Sehingga siapapun warga yang masuk Kertayasa harus ikuti aturan itu. Bagus. Dan kami pasang tuh sepanjang jalan itu ada kuat-kuat. Isinya tuh lingkungan sih, isu sampah. Nah sehingga paling tidak masyarakat itu terbangun nih mindset. Oh iya, Kertayasa isunya kebersihan lagi, soal sampah lagi gitu. Di dalam rangka mengingat. Ya. Kalau desa lain kan selain Kertayasa barangkali yang ada yang bisa jadi rujukan itu Desa Tambak Bayan. Jagara juga oke. Jagara, kemudian apa itu daerah Subang ini satu lagi saya lupa. Ada beberapa desa kan? Ya. Yang sudah berjalan, cuma yang memang PR besar itu. Ada beberapa desa yang punya fasilitas TPS 3R cuma nggak jalan. Termasuk ada aset yang hampir 2 miliar tapi nggak jalan. Oh gitu. Ada. Rata-rata aset TPS 3R itu nilainya 600 juta dibangun sama pemerintah pusat. Nah ini masalahnya di mana? Kang Ali dikasih mobil Mercy yang canggih. Gitu masuk, bingung nih ngoperasinya gimana gitu. Banyak tombol semua, nggak ada persenelan kan gitu. Kira-kira begitulah kan. Nggak dikasih tahu tata caranya. Ya. Jadi gitulah seputar ini saya cerita soal di Desa Kertayasa. Soal sampah. Ini motivasi buat masyarakat dan sobat Cikal yang nantinya menonton, itu motivasi untuk masyarakat sendiri, apa sih yang harus dilakukan terhadap sampah itu sendiri, bisa disampaikan ke situ. Baik sahabat Cikalpedia, isi lingkungan ini menjadi isu yang sangat serius tentunya karena berdampak sistemik. Kalau bicara dari hulu ke hilir, maka sebetulnya hulunya ada di diri kita. Maka hulunya ada di kepala kita, di mindset kita. Maka mulai dari sekarang kita harus melakukan perubahan, transformasi bermulai dari mindset kita melihat soal sampah ini. Bahwa sampahku tanggung jawabku, sampahmu tanggung jawabmu. Bukan sampahku tanggung jawabmu dan sampahmu tanggung jawabmu, bukan begitu. Nah artinya bahwa kalau kesadaran itu sudah muncul dari setiap individu, maka sebetulnya TPA yang ada di Cinere itu hanya sebagai sarana penunjang saja, sebagai kewajiban pemerintah daerah dan tertuang dalam aturan memang harus ada tempat pembuangan akhir. Tapi bukan menjadi tujuan akhir sehingga kita apatis terhadap sampah. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Oke, Sobat Cikal, Pak Kubu, terima kasih nih ada banyak pengetahuan ya, informasi dan inspirasi bagi kita di Cikal dan terutama ya umumnya juga untuk Sobat Cikalpedia. Karena sampah ini sangat serius, jadi mohon maaf nih tadi ngobrolnya serius juga. Pak Kubu sampai nggak ngopi dulu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan nanti lain waktu kita lanjutkan lagi obrolan ini dengan tema yang lain Pak Kubu ya. Karena Pak Kubu ini banyak terlibat di beberapa hal selain persoalan sampah, juga mungkin season lain lah Pak Kubu ya, kita diskusi lagi. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.